Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 SMA Negeri 6 Surakarta. Selamat datang di SMA Negeri 6 Surakarta. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat sehingga kita mampu melaksanakan kegiatan PLS ini dengan penuh semangat. Baik anak-anakku, akan saya perkenalkan dulu. Nama saya Ibu Mujiati, biasanya dipanggil dengan Ibu Muji, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, akan menyampaikan materi terkait dengan kurikulum yang kita laksanakan di SMA Negeri 6 Surakarta. Anak-anakku, untuk SMA Negeri 6 Surakarta ini tahun ini melaksanakan dua kegiatan kurikulum, yaitu yang pertama adalah kurikulum KTSP yang bersifat reguler atau bersifat paket. Kemudian yang kedua adalah kurikulum bersifat SKS. Nah, untuk kurikulum tingkat SMA ini yang bersifat paket itu dilaksanakan untuk kakak kelas kalian yang sekarang kelas 12. Sedangkan untuk kurikulum yang SKS itu dilaksanakan oleh kakak kelas kalian kelas 11 dan untuk kalian yang kelas 10. Perlu kami sampaikan pula bahwa di SMA Negeri 6 juga ada satu kelas yang melaksanakan sistem SKS dengan percepatan, sehingga anak-anakku yang berada di kelas 10 MIPA 1 yang sekarang sudah duduk di kelas 11 MIPA 1 merupakan anak-anak yang mempunyai kriteria khusus sehingga mampu mengikuti kegiatan pembelajaran dengan sistem SKS yang percepatan. Nah, saya lanjutkan materi untuk kaitannya struktur dan muatan dari kurikulum yang kita lakukan di SMA Negeri 6 Surakarta. Anak-anakku mendapatkan beban belajar selama 1 minggu itu ada 44 jam pelajaran, di mana 1 jam pelajaran itu sama dengan 45 menit. Berbeda dengan SMP kan? SMP dulu 1 jam pelajaran 40 menit, sedangkan sekarang kalian berada di SMA itu 1 jamnya ada 45 menit. Sehingga untuk 1 minggu itu pembelajaran Anda adalah 44 jam tatap muka. Kemudian ada 1 jam tambahan untuk BKIT maupun BK untuk bimbingan konseling. Nah, perlu kami sampaikan pula bahwa kalian belajar di SMA Negeri 6 itu akan menempuh beberapa kelompok mata pelajaran. Kelompok yang pertama tadi adalah kelompok umum A, ada kelompok umum B, dan ada kelompok peminatan yang C. Nah, apa saja materi yang berada di kelompok umum A? Itu ada pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ada bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Sedangkan kelompok B, kelompok umum B itu ada seni budaya, ada prakarya dan kewirausahaan, kemudian ada penjaskes dan ada bahasa Jawa. Sedangkan untuk peminatan itu masing-masing anak-anakku. Yang peminatan MIPA itu akan mendapatkan pembelajaran ada matematika untuk peminatan, kemudian fisika, kimia, dan biologi. Sedangkan untuk kelompok IPS akan mendapatkan pelajaran geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Sedangkan kelompok bahasa ada pembelajaran mengenai bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, kemudian bahasa dan sastra Jerman,
kemudian antropologi. Nah, selain 3 kelompok itu anak-anakku, kalian juga akan ditambahkan 2 mata pelajaran sebagai lintas minat. Apa itu lintas minat? Lintas minat itu kesempatan Anda untuk mempelajari peminatan jurusan lain. Misalkan kelompok MIPA itu bisa mempelajari kelompok peminatan IPS atau kelompok peminatan bahasa. Itu nanti berdasarkan pilihan kalian yang akan diakumulasi sehingga nanti akan ada hasilnya untuk lintas minat. Baik, untuk penilaian anak-anakku ada beberapa macam penilaian di sini. Yang pertama yaitu penilaian sikap. Nah, penilaian sikap itu penilaian yang terdiri dari penilaian sikap religi KI 1, kemudian ada penilaian sikap sosial KI 2, ada penilaian pengetahuan KI 3, ada keterampilan, penilaian keterampilan. Nah, untuk penilaian sikap religi sosial itu akan diberikan oleh Bapak Ibu guru yang mengampu PKN dan pendidikan agama serta guru BK. Sedangkan untuk penilaian pengetahuan akan disampaikan seluruh dari Bapak Ibu guru. Kemudian untuk penilaian keterampilan itu nanti akan disampaikan oleh seluruh Bapak Ibu guru yang mengajar kalian. Sedangkan untuk penilaian pengetahuan diambil dari mana? Itu bisa saja diambil dari penilaian tertulis anak-anak. Misalkan ada penilaian harian, kemudian ada juga diambil dari tugas, kemudian ada pengamatan, kemudian mungkin penilaiannya diambil dengan cara lisan. Itu untuk pengetahuan. Sedangkan keterampilan itu bisa diambil dari portofolio, bisa diambil dari praktek, itu masuk ke dalam penilaian keterampilan. Nah, kaitannya dengan kenaikan kelas anak-anak. Bagaimana sih kriteria kenaikan kelas untuk SMA 6 tahun ini? Yang pertama adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester. Itu yang pertama. Jadi anak-anakku harus mempunyai nilai selama 2 semester itu. Yang kedua adalah mempunyai nilai sikap minimal baik. Jadi nilainya harus baik atau sangat baik. Kemudian yang ketiga adalah mempunyai nilai baik untuk ekstra wajib, yaitu ekstra untuk kepramukaan anak-anakku. Jadi anak-anakku wajib mengikuti kegiatan kepramukaan dan nilainya minimal B. Sedangkan yang keempat ini semestinya anak-anakku itu naik kalau nilai semua itu sudah tuntas. Artinya kalau kita itu KKM tahun ini adalah 75, sehingga anak-anakku itu seharusnya mempunyai nilai minimal 75, meskipun apabila ada 2 mata pelajaran yang belum tuntas itu bisa dikategorikan masih naik kelas. Tetapi nanti setelah kenaikan, anak-anakku seandainya ada 2 mata pelajaran yang tidak tuntas itu harus dilakukan perbaikan selama liburan sebelum naik ke kelas berikutnya atau ke jenjang kelas berikutnya. Nah, saya rasa itu anak-anakku sementara yang Ibu sampaikan terkait dengan kurikulum, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses semua.